Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan kesucian ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari penyakit, dari wabah yang sedang menguji umat manusia hari ini. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, salah satu tujuan terbesar dari hadirnya Ramadan adalah dalam rangka mentarbiyah diri kita, yakni mentarbiyah diri kita agar kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menahan lapar, menahan haus, menahan keinginan-keinginan syahwat dan sebagainya, itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang ada pada diri kita itu. Keinginan hawa nafsu yang memang biasanya itu berada pada perut dan di bawah perut kita. Itulah yang menjadi tujuan, yang menjadi kegiatan manusia hari ini. Keinginan makannya yang sungguh luar biasa. Kita menyaksikan banyaknya rumah-rumah makan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Itu menggambarkan untuk melayani keinginan makan manusia. Betapa banyak warung-warung bertebaran, rumah-rumah makan, makanan-makanan yang diperjualbelikan, yang diiklankan di televisi dan sebagainya, menggambarkan betapa keinginan makan manusia ini sangat luar biasa. Bahkan kita ini terkadang lebih rakus daripada hewan, karena hampir semua jenis makanan itu dimakan oleh manusia ini. Dari situ pelajaran yang terbesar bahwa keinginan makan saja itu sudah sangat luar biasa. Belum lagi keinginan yang lainnya yang disebut dengan syahwat. Itulah yang juga orang kejar, orang lakukan, orang rasakan di zaman sekarang ini. Berbagai macam tempat-tempat maksiat diadakan dalam rangka menyalurkan syahwat biologisnya, dalam rangka berbuat dosa dan sebagainya. Sehingga Ramadan ini hadir dalam rangka melatih kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, ketika Rasulullah SAW baru saja usai dari perang Badar yang dahsyat, yang perang itu yang digambarkan apabila seandainya kaum muslimin itu kalah, maka tidak ada lagi orang yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sepulang dari perang Badar yang kebetulan terjadi di bulan Ramadan, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil dan kita akan menuju kepada jihad yang besar. Para sahabat yang terheran-heran, yang merasakan betapa sengitnya, dahsyatnya peperangan Badar itu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa itu ya Rasulullah, jihadul akbar itu? Maka Rasulullah mengatakan, jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad dalam rangka mengendalikan diri kita, dalam rangka mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga hampir rata-rata yang sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai di bulan Ramadan, bulan ini dalam rangka melatih diri kita,
mengendalikan keinginan rendah kita, hawa nafsu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berharap ketika kita menjadi alumnus daripada Ramadan ini, kita sudah mampu menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Di dalam diri kita ini, sebagaimana terminologi Al-Quran, ada beberapa level-level daripada hawa nafsu kita ini. Yang pertama adalah an-nafsul lawwamah. Yang pertama adalah an-nafsul ammarah. Kemudian an-nafsul lawwamah. Kemudian an-nafsul mutmainnah. An-nafsul ammarah inilah di mana manusia yang kebanyakan masih senang mengikuti keinginan hawa nafsunya. Innan nafsal amaratum bisu. Ya, nafsu yang di dalamnya masih ada kategori amarah itu terkadang mengajak kepada keburukan. Kemudian ada level an-nafsul lawwamah yang dimana hatinya masih berbolak-balik, terkadang dia lupa, terkadang dia ingat, ya, masih terbolak-balik hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsul lawwamah ini dalam surah Al-Qalam. Kemudian yang paling puncak adalah an-nafsul mutmainnah. Inilah ketika seseorang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia mencapai derajat an-nafsul mutmainnah. Inilah yang nanti kelak di surga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mencapai level an-nafsul mutmainnah, ibarat seperti seorang sais, ya, seorang sais yang sedang membawa kereta di belakangnya dan di depannya ada kuda-kuda. Ya. Beliau mengambil tamsilan bahwa sais yang di depan yang mengendalikan kuda-kuda tersebut itulah akal sehat kita, itulah akal fikiran kita. Kemudian kuda-kuda yang di depan itu beliau gambarkan itulah keinginan hawa nafsu kita. Kemudian bagian daripada kereta yang dibawa itu adalah diri kita, tubuh kita. Nah, ketika seseorang sais yang membawa kereta kuda itu, dia mampu mengendalikannya dengan baik, maka dia akan sampai kepada ketenangan. Dia mampu membawa dengan penuh ketenangan. Itulah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, kata Imam Al-Ghazali. Sehingga tugas kita di bulan Ramadan ini dalam rangka kemudian bagaimana caranya kita ambil itu, kekuatan diri kita untuk mengekang keinginan hawa nafsu kita. Kita ikat dia kuat-kuat supaya bisa kita kendalikan. Karena apabila kecenderungan hawa nafsu ini tidak bisa dikendalikan, kurang pengendalian dirinya, maka kebanyakan daripada manusia ini akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sehingga Ramadan ini hadir betul-betul menjadi madrasah, menjadi bulan tarbiyah kepada kita, agar kita terantar menjadi orang-orang yang saleh, agar terantar menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan itulah yang menjadi tujuan daripada kita berpuasa ini, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dalam kata lain sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, punya pengendalian diri yang baik terhadap dirinya. Semoga bulan Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, dan kita menjadi manusia, hamba-hamba Allah yang paripurna, yang betul-betul mencapai derajat ketakwaan ketika kita keluar daripada bulan Ramadan ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.